Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Haleluya, shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan selalu. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat GPI Lamtera. Mari kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Biar kita mau tetap antusias, kita mau tetap andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Maka kita percaya kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini Engkau telah menyertai kami, memberkati kami. Jikalau kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, bahkan kami boleh bernafas, semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Dan sebelum beraktivitas, ada satu kerinduan dalam hati kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami, untuk mengawali setiap hari-hari kami. Dan kami percaya saat kami berjalan melalui firman-Mu Tuhan, taat akan firman-Mu, melalui setiap aktivitas kami boleh merasakan, kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau selalu membuat kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sampai kapanpun Tuhan, kami tidak akan pernah merasa sendirian. Bahkan saat kami kena kesulitan sekalipun Tuhan, saat mungkin kami mengalami sakit, saat kami mengalami banyak halangan dan rintangan, tapi pujian ini Tuhan membuat kami kuat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bulan April yang luar biasa. Bahkan di masa liburan Tuhan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan keluarga besar. Kau berikan keselamatan, Kau berikan damai sukacitamu Tuhan. Bapak terima kasih kalau masih diizinkan Tuhan, hari Sabtu ini Tuhan di awal April untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok kami datang ibadah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Bapa terima kasih untuk semuanya. Ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk terus bisa memberitakan Injil, bisa sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah roh wahyu, hikmat, dan pengertian juga selalu melingkupi kami semua Tuhan di keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini ajari kami Tuhan untuk terus mengalami kelegaan dan ketenangan dengan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau terus rendah hati, merendahkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Dia, untuk terus membesarkan nama-Nya, dan setiap kali Tuhan untuk kami menerima mujizat, kami sadar kami wajib untuk bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kita semua yang percaya, yang disembuhkan, dibentuk, dicintai, dan diberkati, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom sahabat GBI Lampert Tengah Raya. Kita berjumpa lagi di awal bulan April 2025, bulan yang keempat yang luar biasa, di mana kita masuk sangat panjang liburnya. Dan saya percaya Anda bahagia, Anda bisa rest gitu ya. Anda bisa liburan, Anda bisa ngajak keluarga, bahkan berkumpul dengan keluarga besar. Saya turut bersuka cita dan salam sayang saya selalu buat keluarga Anda semuanya. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mewakili juga untuk keluarga besar GBI Lampert Tengah Raya, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, hari ini walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, Anda mungkin masih di luar kota ya kan, mungkin baru balik besok hari Minggu malam gitu ya, atau mungkin Anda sudah ada di kota Semarang. Saya mengucapkan welcome di kota Semarang, dan kita hari ini bisa sama-sama saling mengingatkan, saling sharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah kenapa kita sama-sama bisa deklarasi iman kita. Anda juga bisa minta didoakan Bapak Ibu, para sahabat. Anda bisa minta didoakan, Anda juga bisa ketik di kolom komen ataupun kolom chat. Kalau Anda khawatir hilang di kolom chat, Anda bisa di kolom komen. Atau Anda ingin mengirimkan kesaksian Anda lewat WhatsApp hotline GBI Lampert Tengah Raya, silakan. Anda juga bisa minta didoakan lewat telepon, Anda bisa hubungi sekretariat. Nah, hari ini saya melanjutkan apa yang minggu lalu kita sharingkan tentang kelegaan dan ketenangan. Namun hari ini lanjutannya saya berikan judul, orang tuh bisa mengalami kelegaan ketenangan tuh karena apa sih? Karena orang itu menjadi serupa dengan gambaran Yesus, dengan gambaran Kristus, saudara. Minggu lalu, tanggal 29 April, 29 Maret, sebelum libur, itu kami mengadakan kelas SPY chapter yang pertama. Saya pengikut Yesus yang pertama. Nah, di sana kita mulai belajar bagaimana menjadi seperti Kristus, saudara. Nah, hari ini mari kita buka di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 supaya kita tahu landasan iman berdasarkan firman Tuhan, dan nanti Anda bisa paham kenapa orang itu harus ikut
SPY, baik itu chapter 1, chapter 2, dan kalau Anda ingin melayani, Anda harus wajib selesai sampai chapter yang ketiga. Nah, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, saudara. Nah, kalau Anda mau bicara mengenai mempergunakan waktu yang ada, kalau kita berbicara mengenai memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup, bahkan kalau kita mau berbicara mengenai mengerti kehendak Tuhan, ya kan? Hal yang paling gampang, pertanyaan yang bisa kita jawab adalah sebelum menjurus ke arah yang dalam-dalam, pertanyaan yang dangkal sebenarnya yang harusnya kita sanggup jawab adalah yang simpel-simpel nih, contoh-contoh. Apakah Anda ingin menjadi semakin lebih sehat ya? Oh, itu kan pertanyaan simpel, saudara. Loh ya jelas toh Pak Pendeta, ya saya sih pengen lebih sehat toh ya, nggak mungkin pengen ngedrop, nggak pengen sakit toh ya. Oh oke, berarti memang waras gitu kan. Memang benar, berarti sudah benar gitu. Waras berarti sehat, waras kan. Contoh-contoh pertanyaan yang berikutnya yang sebetulnya simple yang Anda harus mengerti gitu. Apakah Anda ingin menjadi semakin lebih tenang? Oh, kan minggu lalu kita sudah sharing nih tentang kelegaan dan ketenangan. Apakah Anda ingin menjadi semakin lebih tenang, lebih tentrem, dan berkurang stresnya? Loh, Anda pasti jawab, oh ya pasti toh Pendeta, siapa yang mau kemerungsung? Siapa yang mau stres? Oh berarti memang sehat, waras berarti saudara kan? Berarti benar. Pertanyaan lagi yang lain, ya, apakah Anda ingin semakin lebih dekat dengan Tuhan? Nah, banyak orang bisa langsung jawab, ya pasti toh Pak. Tapi ada orang ngomong kesuwen Pak. Sekarang nih lagi zamannya kata-kata yang lagi banyak didengar, Indonesia sedang tidak lagi baik-baik saja gitu kan. Oh iya, saya paham gitu kan. Saya sangat paham jawaban itu. Tapi pertanyaan saya kan cuma simpel sebetulnya. Apakah Anda ingin menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan? Mau Indonesia ngomongnya orang sedang tidak baik-baik saja, mau kondisi ekonomi Indonesia kini suram, ya itu kan saya nggak tanya. Saya kan cuma tanya, apakah Anda ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Ya kan? Itu pertanyaan simpel. Kalau Anda berkata iya, maka saya pasti akan bertanya yang kedua. Apakah Anda ingin punya hubungan lebih baik dengan orang lain? Nah, itu saudara. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Loh Pak, kalau sama Tuhan saya nggak apa-apa Pak. Sama orang lain Pak, apalagi orang yang menyakiti saya Pak. Pray Pak. Loh ya kan saya cuma tanya, pengen hubungan lebih baik dengan orang lain nggak? Soal kita punya track record, punya pengalaman pahit sama orang lain, dijelek-jelekkan, salah apa juga nggak tahu. Rumor dikembang-kembangkan sendiri, difitnah, padahal ngerti aja tidak. Loh itu urusan belakangan saudara. Tapi pahami dulu, apakah Anda ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain? Roma 8 ayat 29 ngomong gini saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, maksudnya Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Kalau Anda bisa dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, Pak, orang sekarang itu habis kesaksian di gereja luar biasa, Yesusku luar biasa, sekarang pindah agama, Pak. Loh, itu urusannya. Itu bukan urusan kita, ya kan? Itu imannya dia, bukan iman kita. Itu urusannya. Sekarang kan ada yang lagi ngomong gini, kalau mau like and subscribe-nya besar, mari kita pindah agama langsung masuk YouTube ya supaya like and subscribe-nya banyak. Loh, terserah. Kalau mau cuma terkenal dengan pindah agama ya pindahlah, terserah. Saya tuh orangnya santai, saudara. Cuman kalau Anda memang jadi orang pilihannya, Roma 8 ayat 29 dikatakan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang baik hanya dengan berpikir, wis cukup mengalir saja. Nggak bisa, saudara. Kita harus paham mengalir itu, aliran air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya kan? Anda harus punya komitmen dan upaya untuk ke arah mengalir bersama Tuhan setiap hari, saudara. Makanya kalau punya komitmen itu pasti punya upaya. Makanya saya jamin kalau Anda punya komitmen dan upaya, Anda nggak mungkin pindah agama kok. Karena sebetulnya yang menyelamatkan kan bukan agamanya, ya kan? Agama itu kan semua mengajari berbuat baik. Tapi apakah kita memperoleh keselamatan? Kan pertanyaan kan itu kan. Lukas 2 ayat 52 ngomong gini. Dan Yesus makin bertambah besar. Kalau bertambah besar itu berarti kita bicara mengenai fisik atau jasmani. Kalau kita dibuat serupa dengan gambarannya, maka kita harus lihat nih di Lukas 2 ayat 52. Yesus aja makin bertambah besar. Secara fisik atau jasmani bertambah besar. Dikatakan berikutnya apa? Dan bertambah hikmatnya. Itu artinya apa, saudara? Bertambah intelektualnya. Bertambah pemahamannya akan kehidupan. Bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah. Artinya bertumbuh secara apa, saudara? Bertumbuh secara rohani, saudara. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Artinya bertumbuh secara hubungan sosial. Nah, makanya kalau kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, maka Anda harus paham, saudara. Anda harus paham. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus itu kita akan mengalami 4 cara. Ada 4 cara bertumbuh menjadi seperti Kristus, sesuai dengan gambaran Kristus. Yang pertama, Anda dan saya pasti tumbuh secara fisik atau jasmani. Yang kedua, Anda dan saya akan tumbuh secara intelektual. Yang ketiga, kita akan tumbuh secara rohani. Dan yang keempat, kita akan tumbuh secara hubungan sosial. Nah, itulah kenapa yang pertama Anda harus menetapkan tujuan untuk bertumbuh secara jasmani, saudara. Tuhan Yesus mengerti bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengenakan tubuh jasmani untuk melakukan kehendak Bapanya. Yesus merawat tubuh jasmaninya. Dia harus memelihara kesehatannya. Dan Alkitab mengatakan Yesus bertumbuh semakin bertambah besar. Kenapa Anda dan saya harus bertumbuh secara jasmani? Sebab tubuh kita adalah tempat kediaman Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19-20 ngomong apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya sekarang kalau orang nggak punya komitmen, dulu pernah narkotik, bertobat beberapa tahun, balik lagi kecanduan narkotik. Iki namanya nggak punya komitmen, saudara. Nggak punya upaya untuk sadar dirinya itu tempat kediaman Tuhan. Dulu sudah bolak-balik melakukan seks bebas. Dulu kecanduan pornografi. Sudah bertobat, balik lagi ke dunia yang lama. Itu namanya nggak punya komitmen, saudara. Itulah kenapa Tuhan ingin Anda dan saya menghormati dan memuliakan Dia dengan tubuh kita. Karena tubuh kita itu adalah tempat kediamannya, saudara. Tubuh jasmani kita adalah wadah di mana berkat Tuhan itu dicurahkan ke dalam hidup kita. Itu wadah untuk dicurahkan berkat. Tubuh jasmani kita itu wadah di mana Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Lah nek urung apa-apa ndak jaga tubuh loro-loron, lah terus bagaimana caranya bisa jadi saluran berkat, saudara? Ya kan? Itulah kenapa ayo kita mulai sadar sekarang, ya kan? Kalau dulu Anda makan tidak pernah dijaga, ya sekarang dijaga, saudara. Ya puji Tuhan, walaupun dulu saya punya track record kena hepatitis C, ya kan, liver. Ngelamar di perusahaan besar, keterima semua, begitu cek kesehatan, ketahuan tidak bisa. Kenanya kapan juga nggak tahu. Penyebabnya transfusi darah. Lah kan bukan salah saya. Suruh berobat, suntik interferon, tidak ada duitnya. Harusnya 72 kali suntik, cuman sanggup 5 kali. Sampai sekarang juga nggak suntik, ya saya juga segar-segar saja. Kenapa? Karena saya sadar, saya nggak boleh alkohol, nggak boleh minum mabuk, nggak boleh ngerokok, jangan kecapean, saya olahraga teratur, saya jaga karena saya ingin terus Tuhan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan saya, dan saya sadar saya menjadi tempat kediaman Tuhan dan saya mau jadi saluran berkatnya Tuhan, saudara. Itulah kenapa bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Anda dan saya merawat tubuh kita dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita, saudara. Kalau Anda terus mengizinkan stres dipikiri terus, masalah satu dipikiri terus, ya nggak selesai-selesai, saudara. Anda harus memakan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang teratur. Saudara, dari survei yang saya baca, yang membuatkan ya pasti orang-orang pandai. Disebutkan di survei itu 55% ahli menyebut kondisi ekonomi Indonesia kini suram. Itu saya bawakan sedikit di acara SBY kemarin. Saya memberikan sebuah gambaran gini. Kalau 55% ahli mengatakan sekian, jadi masih ada 45% yang masih bisa berpikir ada solusinya loh. Karena survei itu kan ditujukan untuk menyajikan data, tapi bukan membuat kita jadi takut kan, saudara. Dikatakan 38 pabrik tutup dan badai PHK menerpa. Ya so what? Ya sudah, sekarang kita ciptakan lapangan kerja dong. Cara ngatur manajemen yang salah, penggelapan uang, ketidakefisiensian yang terjadi sebelumnya jangan diulangi. Ciptakan lapangan kerja, ayo gandeng sama-sama bergandengan tangan. Kita punya sumber daya di Indonesia ini luar biasa besar, saudara. Kita ini diincar banyak orang dan banyak negara. Sumber dayanya besar, ya kan? Anda bisa melakukan apapun di Indonesia kalau kita bergandengan tangan. Kalau Indonesia masih terkenal dengan badai imbas dengan badai korupsinya, ya jangan diulangi, saudara. Bahkan di survei itu dikatakan saham sektor apa yang paling terpukul? Wah, data disajikan saham-saham sektor apa saja yang terpukul. Wah, ada otomotif, ada properti, ada retail, ada konsumsi, manufaktur, bank, dan kreditur. Ya, kalau memang itu yang terpukul, ya sebagai seorang analisa saham, di mana dulu saya juga menganalisa saham, saya juga senang dengan pertumbuhan ekonomi, saya suka dengan berhubungan dengan investasi, ya saya tinggal ngomong ya santai aja. Kalau gitu, kalau sahamnya murah ya tinggal kita masuk.
Tapi kalau Anda nggak pernah belajar menilai saham, nggak pernah belajar fundamental, ya jangan pernah masuk, belajar dulu saudara. Karena kalau Anda langsung tiba-tiba masuk tanpa menguasai, ya namanya berjudi, ya kan. Ya kalau memang Anda lihat fundamentalnya kuat, Anda tahu ini perusahaan bagus, sahamnya sudah murah, under value, ya masuk pelan-pelan kan gitu kan. Fokuslah pada sektor-sektor yang nggak kena imbas, ya kan. Ya sudah, dilihat kebijakan pemerintahnya bagaimana, mendukung atau tidak. Saya rasa Pak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pasti akan menganalisa dan mengambil langkah-langkah taktis untuk membawa Indonesia ini untuk maju lagi, kan gitu. Jangan panik, saudara. Kalau Anda nggak panik, Anda bisa tidur dengan tenang. Kalau Anda nggak panik, Anda bisa makan dengan tenang kok, saudara. Nggak pikiran kok. Maka sampai survei itu dikatakan rupiah ke level terburuk sepanjang sejarah katanya. Imbas PHK massal dan kasus korupsi Pertamina. Ya saya tahu lah. Kita tahu yang namanya di awal tahun sebelum tutup tahun, saya juga ngomong hati-hati tahun 2025 tuh akan banyak badai korupsi yang terbuka. Ya tenang, ya bener tuh. Terbuka. Ya namanya terbuka pasti kan agak penyesuaian, ya kan? Ibarat naik pesawat ya turbulence lah, ya kan. Ya, tapi kan stabil lagi habis itu. Makanya ayo bertumbuh, jaga jasmani kita. Yang kedua, Anda dan saya harus menetapkan tujuan untuk bertumbuh secara intelektual. Bertumbuhlah saudara secara intelektual. Nggak ada yang lain. Amsal 19 ayat 8 ngomong apa? Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Oh, ya kan? Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Alkitab ngomong, dan Anda akan mendapatkan kebahagiaan kalau Anda memiliki akal budi dan pengertian. Kita diberikan hikmat sama Tuhan, punya akal budi dan pengertian, understanding. Maka Anda dan saya mesti harus semakin bertumbuh dalam hikmat. Artinya ya harus belajar dan berlatih, saudara. Alkitab mengatakan Yesus semakin hikmatnya semakin bertambah besar. Semakin besar hikmatnya, semakin bertambah besar juga. Di sini pentingnya Anda dan saya harus diperbarui, saudara. Selain dalam roh, tapi juga dalam pikiran. Setiap hari Anda dan saya nggak boleh berhenti belajar, saudara. Anda harus mengambil kesempatan untuk belajar setiap saat. Anda kerja dimanapun, usia berapapun, kalau Anda nggak belajar, Anda ketinggalan sama yang muda-muda. Pasti. Sekarang ini, saudara, mata pelajaran di sekolah itu jauh membalap zaman kita sekolah dulu, saudara. Sekarang itu luar biasa pertumbuhannya, perkembangannya cepat banget. Dulu kita usia berapa baru diajari tentang sesuatu, tentang hal ini misalnya. Sekarang usia lebih muda, masih kecil-kecil sudah diajari, saudara. Nah, bagi kita yang senior-senior, yang masih bangga dengan ilmu yang lama, kalau Anda nggak belajar, kita nggak akan dipakai, saudara. Nggak akan dipakai. Bahkan gereja yang nggak mau bertumbuh dalam pengertian dan hikmat, di mana yang muda-muda melihat ini kok kuno banget toh ya. Ini kalau ngomong kok nggak update ya, data apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Solusi tentang masalah keluarga yang terkini nggak tahu. Sekarang LGBTQIA+ itu aja ada berapa banyak varian. Banyak loh, saudara. Banyak sekali. Anda coba cek, Anda googling sendiri. Banyak. Sisipan turunannya rohnya tuh banyak banget. Makanya kalau saya doa atau selalu tak sisipin, karena turunannya rohnya tuh banyak banget, saudara. Isilah dan penuhilah pikiran Anda dengan firman Tuhan dengan cara baca Alkitab. Mendengarkan pengajaran firman Tuhan,
belajar mengenal Tuhan dan belajar takut akan Tuhan. Begitu ada ajaran sesat dari negara ini. Saya tuh senang sekali karena di Sinode Gereja Bethel Indonesia tuh selalu update. Begitu ada ajaran sesat, kami langsung diberitahu. Ini ajarannya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Hati-hati, jemaat harus dididik. Lah kalau Anda nggak pernah ke gereja, Anda tahu dari mana? Kan nggak mungkin lewat online, saudara. Online terbatas. Itulah kenapa isilah, penuhilah pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, dengan cara membaca buku-buku pengetahuan. Latih diri kita sehingga semakin hari bertambah ahli dan terampil dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dan orang yang sanggup mau terus move on, enggak terus ngikutin yang lama-lama. Kalau dia sudah mengalami kelegaan dan ketenangan. Gimana cara mengalami kelegaan dan ketenangan? Anda coba dengarkan YouTube GBI Lantara yang hari Sabtu lalu, saudara. Yang ketiga, kita harus menetapkan tujuan agar semakin mahir membangun hubungan baik. Tuh, membangun hubungan baik itu ada caranya, saudara. Makanya Anda harus menetapkan tujuan untuk semakin mahir membangun hubungan baik. Filipi 1 ayat 9 ngomong apa? Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sebenarnya pelajaran terbesar yang dapat kita pelajari dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Karena itulah kebahagiaan yang berhasil, kehidupan yang berhasil dan berbahagia yang sesungguhnya, saudara. Contoh, Anda disakiti. Berapa kali saya itu disakiti? Saya tetap ngirimin anaknya ulang tahun, ya saya kasih. Padahal saya dengar semua, diomongin apa aja saya dengar semua. Saya berusaha untuk tidak memperdulikan perasaan saya. Biar Tuhan sendiri yang tahu. Yang penting hati saya tidak mau tercemar. Saya ingin hubungan saya baik dengan banyak orang. Selesai. Bahkan saat Anda mungkin sudah nggak kurang-kurang bantu, tenaga, ya waktu, ya uang, segala macam. Tiba-tiba Anda dengar di luar, itu sudah porak-poranda, nama Anda sudah diporak-porandakan. Salahnya dari sebelah mana? Ya nggak tahu juga. Berangkat dari mana? Ya nggak jelas. Apakah itu membuat kita harus berhenti untuk mengasihi orang lain? Kan nggak, saudara. Ya kan? Anda punya sahabat 10. Ini cuma contoh. Yang 8 tuh baik sama Anda. Cuma 2 aja yang nakal. Yang diam-diam itu menikam dari belakang. Terus kita membuat keputusan tidak berteman dengan 10-10-nya. Kan enggak kan, saudara? Ya, cuma 2. Anda punya teman 1000. Semuanya baik. Mensupport Anda. Bahkan senang kalau Anda telepon. Gimana kabarnya gini? Paling-paling nggak ada 10 yang jengkel sama Anda. Jengkelnya kenapa juga nggak tahu. Iri sama Anda. Iri kenapa juga nggak tahu juga. Tapi kan bukan berarti kita kehilangan kelegaan dan ketenangan, saudara. Bukan berarti kita nggak belajar untuk mengasihi orang lain, saudara. Karena memang sebenarnya sih kehidupan tuh bisa berhasil dan berbahagia. Pelajaran terbesarnya tuh ketika kita tuh belajar bagaimana ya bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Belajar mengasihi itu kunci untuk membangun hubungan baik. Alkitab mengatakan Yesus semakin dikasihi manusia.
Mazmur 37 ayat 37 ngomong apa? Perhatikanlah orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadilah orang yang tulus. Selama Anda nggak punya hati jelek, Anda perlakukan orang baik, Anda jujur sama orang, dia mau punya maksud tidak baik ya terserah. Dia mau membicarakan negatif sama kita di belakang, ya terserah, ya kan? Orang yang terus tulus dan jujur adalah orang yang punya masa depan. Orang yang suka damai adalah orang yang punya masa depan. Saya punya sebuah cerita yang akhir-akhir ini akhirnya terjawab dengan sendirinya, saudara. Di depan gereja itu ada kios, di mana dulu saya tidak tahu dengan ayah saya itu perjanjiannya gimana juga nggak tahu saya. Terus saat untuk mengganggu karena di depan tuh sudah kelihatan kumuh gitu ya, sudah diberi uang saudara sama ayah saya, tetap aja nggak mau minggir saudara. Saya dengar diceritai sampai salah satu jemaat seorang polisi itu sudah datangi sudah, sampai diajak ngomong baik-baik berkali-kali. Bahkan pernah katanya jemaat tuh sampai ditodong pistol, pernah sudah suruh minggir. Orang yang dablek saudara, 2 blek. Pada saat saya menggantikan gembala saudara, ini sudah tahun kelima saudara, saya cuman berdoa saudara, sudahlah, diajak ngomong baik-baik nggak kurang-kurang saudara, nggak kurang-kurang. Kita tetap mengasihi semua orang di sekeliling kita yang prasejahtera. Kita rutin sudah mengadakan program untuk mengasihi mereka, untuk membantu mereka. 5 tahun saudara, tiba-tiba saya di SMS sama adik saya dari kelurahan ngomong, bapaknya yang punya kios itu suruh bongkar aja nggak apa-apa. Aneh tuh saudara, ya dibongkar langsung. Apa dengan kekerasan? Enggak, sama sekali enggak. Saya cuma doa, Tuhan ini mau bangun, nanti kalau mau bangun nek bapaknya makekang terus ya masuk gegeran kan ya lucu. Kita pengikut Kristus masuk gegeran saudara. Masuk keluarkan jurus taekwondo, karate, jujitsu segala macam, buat apa tuh? Sabarnya saya 5 tahun, akhirnya dibongkar. Ntar lagi bangun, tanggal 6 Mei kita mulai ucapan syukur, mulai bangun. Ini sudah dibongkar. Anda dan saya harus memikirkan dan mengembangkan langkah-langkah membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Kalau orang melemahkan Anda jangan pernah ngomong, aku gak bakalan gelem bangun hubungan sampai orang lain. Oh jangan, saudara. Yang melemahkan Anda kan cuma satu, yang lain kan enggak salah apa-apa. Untuk itu saya dorong Anda, please believe me, saya dorong Anda harus bergabung dengan komunitas grup yang lebih kecil. Anda harus bergabung dalam komsel. Itu perlu saudara. Kenapa? Karena akan ada pertanyaan nih berikutnya dalam kehidupan kita. Caranya gimana ya mengembangkan langkah-langkah hubungan yang lebih kuat dan sehat? Kalau Anda pengen tahu caranya, maka jawablah pertanyaan saya. Jawablah pertanyaan saya. Apakah Anda perlu memulihkan hubungan dengan seseorang? Kalau Anda perlu memulihkan hubungan dengan seseorang membuat Anda jadi lebih tenang. Kalau misalnya Anda itu sudah benar ya, enggak apa-apa kok, aku minta maaf nih, aku salah ya. Benar enggak salah, tapi minta maaf aja. Sehingga buat Anda tuh plong, ya sudah minta maaf. Berapa kali saya WA orang ngerti salahnya apa, saya ngomong, saya minta maaf ya. Ngomong sampai berkali-kali saya minta maaf. Lalu aku bingung, salahku ya apa sebetulnya. Tapi minta maaf supaya saya
bisa lebih lega dan lebih tenang. Pertanyaan saya kedua, apakah Anda perlu memulihkan hubungan dengan seseorang, namun Anda juga perlu mengampuni seseorang? Kalau memang perlu, diampuni dulu, saudara. Apakah Anda perlu meminta pengampunan karena memang kita yang salah? Kesalahan kita tuh kan jadi manusia kan ya pasti salah, nggak mungkin enggak kan. Wong kadang-kadang kalau kita ngomong sama teman aja, kadang-kadang kalau ngomong kebablasan, nggak sengaja membuli tubuhnya dia yang tambah gemuk lah, tambah kurus lah. Kalau temenan sama orang kok kalau ketemu kok selalu kowe tambah gemuk toh yo, kowe tambah kurus toh ya. Pertanyaan saya tuh loh, mana ada sih orang yang senang diomongin tambah gemuk atau tambah kurus? Kan bisa cari topik yang lain. Lah kalau hal kayak gitu buat orang bete itu ngapain diomongin untuk pembukaan ice breaking di depan? Buat apa? Saudara? Kemarin malam istri saya ngasih contoh. Di Instagram ada yang viral anak kecil. Umur segini nih ngomong pinter. Wah, pinter banget nih ngomong. Tapi sayangnya rak dididik sama orang tua. Maksudnya kalau ada orang ngomong apa, cara ngomongnya terlalu frontal sehingga sekarang menerima kritik banyak dari para netizen. Karena tidak dididik cara menjawab. Oh gitu ya, makanya hati-hati kalau Anda salah dalam berkata-kata, lidahnya keselip sudah. Ya minta ampun. Apakah Anda perlu menghubungi sahabat lama Anda? Lah, Anda yang tahu saudara. Anda dapat membuat tujuan kita hidup itu lebih spesifik lagi. Anda pengen sesuai dengan kehendak Tuhan itu mau bagaimana? Gitu kan? Yang keempat, yang terakhir, Anda harus menetapkan tujuan agar bertumbuh secara rohani. 2 Petrus 3 ayat 18 ngomong gini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya telah menemukan dalam hidup saya bahwa melakukan sebuah langkah perubahan kecil yang telah saya tetapkan hari demi hari itu menghasilkan manfaat yang luar biasa loh saudara. Tuhan tuh didik kita bukan melakukan langkah yang sangat besar sehingga kita nggak sanggup melangkah, enggak. Hal kecil aja itu bisa membuat manfaat buat kita tuh luar biasa saudara. Anda bisa menetapkan target-target pertumbuhan rohani, nggak usah langsung besar saudara, nggak usah. Tapi dimulai dari yang kecil, yang sederhana. Misalnya kita punya komitmen untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, bertumbuh dalam kemurahan hati, bertumbuh dalam kebesaran hati, punya jiwa besar, bertumbuh dalam kebaikan hati, bertumbuh dalam kehati-hatian sebelum ngomong sesuatu. Ini penting, kelihatannya simple. Loh, saya masih ingat banget saudara. Saya itu kalau secara orang yang psikolog, yang kuliah psikologis, mereka akan tahu. Tipe kayak saya itu, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak saya, amarah saya itu bisa meloncat duluan, bisa meledak duluan. Mikirnya baru carry. Jadi kalau di jalan, perangai lama saya itu bisa meledak duluan, mukul orangnya duluan, baru sadar bahwa saya kebablasan marah sama orang. Sehingga itu bisa merugikan saya sendiri. Nah, dari sana saya mulai belajar gimana ya supaya saya itu bisa untuk belajar tenang. Nggak langsung begitu ada yang salah, langsung otak itu meledak, konslet, marah. Saya akhirnya mulai belajar tarik nafas, saudara. Saya mulai belajar tarik nafas. Kalau ada sesuatu yang error di depan mata saya berusaha untuk tarik nafas. Saya berusaha untuk melihat sesuatu yang tenang, yang hijau-hijau. Pohon yang hijau, tumbuhan yang berbuah. Saya berusaha tenang, saudara.
Saya mulai diam, tarik nafas lagi. Itu awal-awalnya dulu kayak gitu, saudara. Saya mulai menghindar dulu dari kejadian itu, saya menghindar dulu, saya minggir. Saya berusaha cuci muka dulu, saya berdoa, Tuhan, aku ki meh ngamuk ki piye to Tuhan, aku ora kuat Tuhan. Kok kayak gini, kok orang ngejak gara-gara terus Tuhan. Itu dulu, saudara. Saya melakukan langkah simpel, saudara. Tidak usah jauh-jauh, simpel saja. Sudahlah, tidak usah dibesar-besarkan. Sudahlah, Gustaf, tidak usah dibesar-besarkan. Sudahlah, tenang. Lama-lama, saudara, bahkan orang-orang marah di depan saya bisa diam, saudara. Lama-lama orang melakukan hal yang konyol sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saya bisa tenang, saudara. Saya tetap bisa berdoa. Saya mau difitnah kayak apa, saya cuman belajar berdoa, saudara. Saya mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya. Sampai kapan, Pak, mau sabar? Sampai selama-lamanya. Satu hal yang dialami gereja, amazing. Setelah 5 tahun, saudara, kios di depan yang mengganggu, kumuh, beres dengan sendirinya. Oh, masih banyak yang nggak mungkin saya ceritakan satu-satu. Tapi saya beritahu pada Anda, jadilah orang yang terus mau bertumbuh. Jangan ungkit-ungkit kesakitanmu. Jangan besar-besarkan ego kita, saudara. Jangan besar-besarkan gengsi kita. Nah, nanti aku datang ke gereja lagi, muka aku taruh mana? Gengsi aku tuh, yuk. Dulu aku meninggalkan gereja itu, masa sekarang masuk ke gereja itu lagi? Lah kalau Tuhan menyuruh Anda ke gereja itu lagi, kenapa memangnya? Kalau memang Tuhan suruh Anda pindah gereja, pindah aja, nggak ada masalah. Tapi jangan-jangan cuma gara-gara ego, kan? Tempat gereja Anda yang Anda tinggalkan sudah bertumbuh, Anda nggak kemana-mana malahan. Itulah kenapa simpel hidup ini sih. Di hari Sabtu yang luar biasa, di mana besok kita menerima tubuh dan darah Kristus. Besok kita mengerti dan belajar arti dari lemah lembut, saudara. Di awal bulan April. Kenapa? Karena saya paham Tuhan Anda dan Tuhan saya tidak ingin Anda hidup dalam hati yang keras, hidup dengan perangai yang kasar, hidup dalam kendali amarah. Karena satu lubang saja yang Anda biarkan iblis masuk, selesai hidup Anda. Begitu iblis itu masuk di lubang itu, Anda akan dicuri, dirampas sama iblis. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Besok kita belajar 2 kali ibadah. Saya akan layani. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Dan kita besok belajar tentang arti lemah lembut. 1 pujian. Sahabat yang dikasih Tuhan, benar apa yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pagi hari ini, bahwa pergunakanlah waktumu dengan baik, sebab waktu-waktu ini adalah jahat. Mari kita belajar untuk terus kita mendekat kepada Tuhan, semakin terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita merasa tenang, dan di dalam Tuhan kita dimampukan untuk melakukan segalanya. Kita naikkan 1 pujian. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Saatnya saya berdoa buat Anda semuanya, para sahabat. Anda ingat baik-baik, program Selamat Pagi Sahabat ini bukan program saya. Program Selamat Pagi Sahabat itu adalah milik Anda, di mana saya ini bertugas melayani, saudara. Saya ada karena saya bertugas melayani. Maka sampai kapanpun kita ini keluarga. Baik itu nanti saya membawakan atau bukan saya nantinya, kita ini keluarga. Itu artinya Anda jangan sungkan untuk Anda sama-sama sharing, sama-sama jujur, dan kita bisa sama-sama saling terbuka satu dengan yang lain. Dan kita sama-sama menaikkan, mengupgrade iman kita. Apa yang ingin Tuhan ubah dari hidup Anda dan saya, kita sama-sama bertumbuh. Kalau pagi ini Anda merasa bahwa Tuhan, aku ini termasuk orang yang cengkal, diberitahu tapi nggak pernah mudah untuk nurut dan melakukan. Aku ini tergolong orang yang sok tahunya tinggi. Sehingga kalau ada informasi satu aja yang lewat, kalau itu sesuai dengan kehendakku, maka Anda langsung berkata, loh benar kan? Memang nggak ada solusi. Aku ini nggak ada solusi karena situasinya begini. Kalau pagi hari ini Anda mendengar Selamat Pagi Sahabat, dan Anda mendapatkan hikmat bahwa segala sesuatu itu harus bertumbuh ke arah Kristus, maka saran saya, mintalah sama Tuhan punya kerendahan hati untuk mau dibentuk, saudara. Karena pengetahuan Anda dan saya itu terbatas. Sedangkan hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa masalah kita masih sama antara minggu lalu dengan 2 minggu yang lalu? Mungkin masalah kita dari tahun ini dengan tahun lalu masih sama. Bisa jadi, saudara, bisa jadi. Karena setiap kali Tuhan memberikan hikmat untuk kena di area itu untuk kita bertumbuh, kita tolak, saudara. Dan Anda nggak sadar, saya nggak sadar. Saya terlalu, bahasa Semarangnya terlalu kokoh dalam membela ketidaktahuan kita sendiri. Padahal Tuhan ingin menghabisi area itu sehingga Tuhan bisa menunjukkan hikmat yang lebih besar lagi. Kalau pagi ini yang menjadi permasalahan Anda adalah itu, taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, kami sungguh berdoa Tuhan, kalau sampai kami Tuhan merasa diri kami ini yang paling benar, kalau merasa diri kami yang paling tahu dari banyak orang, yang merasa diri kami ini tidak perlu berubah, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Pagi ini ternyata Roh Kudus berkata untuk kami mau berubah, Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami mau merendahkan hati kami, untuk menerima kelegaan dan ketenangan, sehingga kami bisa berdoa dengan benar, bisa bertumbuh sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, ambil alih hidupku. Aku nggak mau mengokohkan sesuatu yang salah, paradigma berpikir, kondisi hati yang terus mengeras. Minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patah, jebol dalam nama Yesus. Dan izinkan kasih Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan biarlah pagi ini hidupmu dirubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, kalau selama ini Anda merasa nggak perlu belajar lagi, setiap kali ada hikmat Tuhan untuk Anda membaca sebuah artikel, atau Anda mendalami suatu bidang yang baru buat Anda selalu menolak. Anda selalu ngomong, ya nggak bisa. Aku kan dari dulu panggilannya cuman ini. Ya aku harus setia dengan panggilan ini. Ya itu nggak salah, itu betul.
Tapi setiap panggilan Anda dan saya tidak pernah diizinkan Tuhan itu stagnasi di satu titik. Saudara. Panggilan Anda dan saya kan terus dipertajam, dinaikkan lagi, sehingga panggilan itu bisa menjangkau banyak orang, banyak kalangan, dan banyak orang-orang dengan berbagai macam profesi yang bisa menikmati, bisa bertumbuh karena panggilan Anda, saudara. Pagi hari ini kalau Anda membatasi banyak hal dalam hidupmu, bahkan temanmu sudah mulai menjauhi engkau karena apa? Karena pengetahuan Anda cuma itu aja, sehingga Anda sudah banyak ditinggalkan orang. Anda sudah mulai dijauhi orang. Kenapa? Karena setiap kali ketemu dengan kita, pengetahuan kita cuma berhenti sampai di sana, karena nggak pernah belajar yang lain, saudara. Hari ini, kalau Anda disadarkan melalui program ini, Roh Kudus dengan sangat halus berkata, belajar yang banyak, anak. Belajar yang banyak. Karena pada saat Anda belajar banyak, kuasa Tuhan akan semakin nyata. Pemahaman kita semakin luas dan dalam. Maka Anda bisa membantu banyak orang. Anda bisa lebih efektif dan efisien dalam melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Saya berdoa buat semua sahabat GPI Lambat Tengah Raya, Tuhan, yang pagi ini disadarkan bahwa dirinya harus terus belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semua dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sebenarnya ibunya adalah Alkitab. Dari Alkitab itulah akan berkembang banyak ilmu pengetahuan yang canggih-canggih. Bahkan semua AI yang ada itu bersumber semuanya dari Alkitab. Ajari kami Tuhan untuk menguasai dunia ini dengan cara yang benar. Ajari kami bisa menginjili dengan lebih efektif dan efisien, Tuhan. Menolong banyak orang, mengangkat banyak kehidupan orang, membantu banyak orang, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk kondisi Indonesia yang setiap hari Kau pulihkan, Tuhan. Kau berikan kekuatan, Tuhan, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Buat semua TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim, Jaksa, semuanya, Tuhan. Semua yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, semua perangkat, semua menteri yang ada yang membangun negeri ini semakin maju. Buat lebih kokoh, Tuhan. Negara kami bukan negara koruptor, Saudara. Ajari kami punya hati yang terus mencintai negara ini. Dan kami tahu dan kami punya iman bahwa Indonesia dipakai Tuhan. Indonesia mendapatkan lawatan Tuhan. Ekonominya akan pulih dengan cepat. Banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Kami semua akan saling bantu-membantu untuk memulihkan keadaan ini dengan cepat. Di dalam nama Yesus. Dan sebelum kita akhiri program kita pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemana kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Sampai ketemu besok pagi. 2 kali ibadah, kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Salam saya selalu buat keluarga dari rumah. Kalau Anda perjalanan balik lagi ke kota Anda masing-masing, saran saya hati-hati di jalan. Kalau Anda setir sendiri, kalau Anda capek, lelah, istirahat. Jangan dipaksakan, istirahat dulu. Maka kalau Anda terus berjalan bersama Tuhan,
Jaga kesehatan fisik Anda, jaga kehidupan rohani Anda, jaga kondisi semuanya, pengetahuan kita terus ditambah, kita akan jadi serupa sesuai dengan gambaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati.